Nama saya Akhtar Razansyah dengan NIM 260219293. Kali ini saya akan membahas jawaban UTS statistika saya. Yang pertama untuk nomor 1, jawaban untuk nomor A. Ditanya hitunglah besarnya rata-rata keuntungan setiap hari dari dagangan tersebut. Untuk menghitung rata-rata keuntungan setiap hari, kita harus menjumlahkan semua keuntungan dan kemudian membaginya dengan jumlah pedagang. Yaitu adalah 30 hari. Jadi dari 20 ditambah 28 ditambah 23 dan dibagi 30 dan seterusnya dibagi 30 dan hasilnya kita mendapat Rp25,9.000. Selanjutnya untuk yang B, hitung pula besarnya modus dan jelaskan maksudnya. Untuk menghitung modus kita perlu mencari angka yang paling sering muncul, yaitu adalah angka 25 dan 27. Lalu untuk yang C, hitunglah varians dan simpangan bakunya. Itu caranya adalah kita harus menghitung selisih setiap data keuntungan dengan rata-rata, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut dan menjumlahkan seluruh hasilnya, yaitu 20 dikurang 25,9 dikali 2 ditambah 28 dikurang 25,9 kali 2 dan seterusnya. Setelah itu dibagi 30 dikurang 1, hasilnya adalah 5,32, sehingga varians dari data keuntungan pedagang tersebut adalah sebesar Rp5,32.000 kuadrat. Untuk menghitung simpangan baku, yaitu 5,32 kuadrat sama dengan Rp2,31.000. Lalu untuk yang D, untuk menghitung koefisien keragaman, kita dapat membagi simpangan baku dengan rata-rata kemudian dikali 100, yaitu 2,31 dibagi 25,9 dikali 100% sama dengan 8,91%. Lalu untuk yang nomor 2, itu pertama kita harus menentukan jenis distribusi yang tepat untuk permasalahan ini, yaitu untuk mencari peluang paling banyak terdapat 5 debitur yang menunggak cicilan rumah dari sampel 15 debitur. Dalam hari ini kita akan menggunakan perangkat lunak seperti Excel, yaitu yang pertama tentukan parameter distribusi binomial, dalam kasus ini N15 dan P sama dengan 0,3, dan hitung peluang yang kedua hitung peluang jadinya 0,01234 dan 5 debitur yang menunggak cicilan rumah dari sampel 15 debitur. Itu adalah rumus PX kurang dari 5 sama dengan binom D di YST 5,15,3 true sama dengan 0,854. Hasilnya adalah 0,854 atau 85,4%. Lalu untuk menghitung varians dan standar deviasi distribusi binomial, kita dapat menggunakan rumus varians, yaitu 15. Untuk yang A, kita perlu menggunakan rumus peluang P merah dibagi betina sama dengan P merah dan betina dibagi P itu betina, sehingga P merah betina 4,25, jumlah sapi betina 5,415 dan 15 per 25 sama dengan 3 per 15. Lalu didapatkan jumlah peluang 1 per 2 atau setengah. Lalu untuk nomor 4, untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan distribusi binomial karena kita ingin mengetahui probabilitas bahwa dari 250 karya tulis dari soal diketahui 30% dari karya tulis kimia tersebut merupakan hasil plagiarisme, sehingga nilai probabilitas kesuksesan adalah P sama dengan 0,3, sedangkan nilai probabilitas kegagalan adalah 0,7. Lalu untuk mencari bahwa adalah 25% dan 30% dari karya tulis tersebut benar-benar hasil plagiarisme. Karena kita ingin cari P 0,25 tidak kurang dari kali 0,35 atau P 62. Dalam kasus ini NP sama dengan, untuk mencari distribusi
normal untuk distribusi binomial ketika N dan P, sehingga syarat ini terpenuhi. Kita juga dapat menghitung rata-rata dan simpangan baku distribusi binomial dengan menggunakan rumus P itu. Selanjutnya kita akan menggunakan huruf Z untuk distribusi normal. Z1 sama dengan 62,5 dan 32. Z2 dapat 2,32. Setelah itu baru dengan rumus tabel distribusi normal mencari probabilitas dengan hasilnya 0,9796 atau 98%.